Korbankan semuanya demi konsisten. Toh konsisten di jalan Allah. Ada orang rela konsisten demi membela penguasa yang bohong aja rela kok. Ada penguasa pendusta munafik rela dibela mati-matian. Masa Anda konsisten di jalan Allah? Nggak bisa. Bayar berapapun harganya. Dan ternyata terjadi, Pak. Terulang, dejavu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya asal dari Tangerang. Saya baru kali ini, pertama kali di sini mendengarkan ceramah Gus Nur. Walaupun mungkin sering bolak-balik di istirahat di rest area 57. Terus terang, cukup membuat saya menangis ceramah dari Gus Nur hari ini, karena dari 7 yang tadi telah dikemukakan untuk merubah nasib dalam 13 hari, maksudnya saya merasa bahwa faktor terbesar dari saya sendiri adalah masalah ketidakkonsistenan. Apa selanjutnya? Sedekah. Sedekah sudah ya? Belum? Sedekah itu kebutuhan biologis, catat. Anda sudah tahu kan? Kalau kiai bahas sedekah pasti versinya lain-lain. Oke, saya akan bahas dari versi yang lain juga. Sedekah. Sedekah itu kebutuhan biologis spiritual, catat. Kebutuhan biologis spiritual. Sedekah itu nggak ada hubungannya sama bayar kredit, nggak ada hubungannya sama Gus Nur ini bayar angsuran dulu apa sedekah dulu, Gus Nur ini belanja dulu apa sedekah dulu, nggak ada hubungannya. Sedekah jalan, belanja jalan, kan begitu. Jadi gini, ada orang minum saja tapi nggak buang air kecil, ada orang makan saja tapi nggak buang air besar. Ada orang kumpul saja suami istri tapi nggak pernah mandi junub. Maka pasti ada yang error di dalam pencernaannya, di dalam ekosistem dirinya. Pasti itu. Bayang, minum terus tapi nggak kencing, gimana? Kumpul terus tapi nggak mandi junub, pasti auranya hilang tuh. Ada syariat yang dilanggar. Sedekah juga begitu. Kalau orang nggak sedekah itu sama dengan makan terus tapi nggak, ekosistemnya nggak jalan. Jadi sedekah itu nggak ada hubungannya dengan punya duit nggak punya duit. Kalau nggak punya duit sedekah senyum, kan begitu. Sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah konsep. Nah, sekarang saya akan bahas bab sedekah versi saya. Sedekahnya radikal, sedekahnya di atas rata-rata. Saya begini, lagi ngantri di depan supermarket. Agak saya percepat ya, ngantri. Jadi ada ibu-ibu mau bayar di Indomaret umpama, mau bayar sama anaknya belanja, habis 500. Ternyata ibu-ibu itu uangnya cuma 300. Berarti kurang berapa? Kurang 200. Anda lagi ngantri di belakangnya. Terus tiba-tiba itu habis banyak karena anaknya ngambil banyak makanan. Terus anaknya ngerti kalau uangnya ibunya kurang. Bu, kalau kurang duitnya yang ini nggak jadi aja, nggak. Intinya begini, di depanmu ada pemandangan harga diri seorang ibu, martabat seorang wanita lagi dipertaruhkan di situ. Nah ternyata hari itu Anda punya uang cuma 200.000 juga, sementara ibu itu kurang 200.000 gitu loh. Apa yang terjadi? Nah coba amalkan ilmu ini. Ya Allah, ibu ini harga dirinya lagi dipertaruhkan. Ibu ini kurang 200 uangnya, tapi aku juga punya cuma 200 saja. Ya Allah, hari ini aku korbankan kepentinganku. Hari ini aku nggak jadi beli pulsa, aku libur internet dulu. Hari ini aku nggak beli rokok, aku libur rokok. Hari ini aku nggak beli apa-apa, uang ini aku sedekahkan ke dia saja. Misalkan ya, terus Anda jatuhkan uang 200.000 tadi itu tanpa sepengetahuan dia, jatuhkan. Terus Anda bilang sama ibunya, Bu, uangnya jatuh. Misalkan ini. Jadi Anda selamatkan martabat orang lain. Terus ibunya noleh.
Ibu itu sebenarnya tahu kalau itu bukan uangnya dia. Terjadi bahasa mata antara Anda dengan ibu itu. Ya intinya saling berterima kasih lah. Oke, berarti Anda mundur, Anda kembalikan dagangan tadi itu, Anda nggak jadi belanja, Anda pulang. Hari itu Anda sedang menyelamatkan martabat orang lain. Begitu cara sedekah itu. Kalau ada uang sedekah kan nggak aneh. Ini Anda nggak punya duit gitu loh, upgrade coba. Coba lihat di YouTube saya itu, Munjia Channel. Saya bukan presiden, bukan menteri, bukan pejabat. Saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara. Sekarang sudah dapat 79 ya. Cak sudah dapat sekarang sudah dapat 79 masjid. Oke, saya sunting satu cerita ya, masukkan, mudah-mudahan menginspirasi. Saya lagi bangun rumah di Malang, belum selesai. Ya, penghasilan saya cukup lah, tapi hari ini saya lagi digoda sama rezim ini. Saya harus sidang tiap Kamis di Surabaya. Setiap Kamis 15 juta, 15 juta, 15 juta. Begitu Kamis selesai, pindah ke Palu tiap Selasa. Pencemaran nama baik Banser. Tiap Selasa 15 juta, 20 juta. Saudaraku, akhirnya pembangunan rumah di Malang mandek. Jalan tapi tertatih. Suatu ketika saya dapat kiriman video, ting, ada video tapi belum saya buka, saya baca captionnya. Assalamualaikum Gus Nur, Gus tolong dibuka video ini orang Madura, orang ndak punya, rumahnya roboh, tolong dibantu, nggak layak rumahnya. Perhatikan Bu, rumahku sendiri belum selesai, ada orang minta tolong dibangunkan rumah. Loh kalau kita pakai pikiran standar, tak hapus, gila kurang ajar, rumahku sendiri belum selesai bro, hapus, delete. Tapi kan kita orang Islam nggak boleh begitu. Bismillah, jangan-jangan ini yang ngirim video Allah ini. Coba saya buka, saya putar videonya. Ya Allah, lebih bagus rumahnya kambing itu, roboh. Dan itu sudah bertahun-tahun katanya. Ini kemana lurahnya, kemana camatnya, kemana pemdanya? Dan kenapa kirim videonya ke saya? Kok nggak ke Jokowi? Kok nggak ke Abu Janda? Kok ke saya gitu? Subhanallah, apa yang terjadi saudaraku? Perhatikan. Ya Allah, Engkau tahu rumahku belum selesai, tapi Engkau kirim video ini. Nggak apa-apa, aku nggak bisa bantu uang, tapi aku bantu ide ya Allah. Bismillah. Baik, saya bantu rumahnya, saya balas. Terus videonya saya share ke semua kontak yang ada di saya ini. Assalamualaikum, saya Gus Nur, ini ada rumah nggak layak, ayo kita bangun bersama-sama. Saya bantu 10 juta, antum bantu berapa? Ting, saya share. Saya potong ceritanya ya Bapak Ibu. 2 bulan kemudian rumah itu gunting pita, peresmian, jadi megah 5x7. Gedung, keramik, kaca, mewah sekarang rumahnya. Rumahku belum selesai, rumahnya orang yang selesai duluan. Gitu loh maksudnya, paham? Begitu sedekah itu, saya siap mati demi sedekah. Saya siap mati demi kebahagiaan orang lain. Saya siap mati demi martabat orang lain. Saya siap mati demi kehormatan orang lain. Begitu sedekah itu, jangan tiap Jumat kotak lewat 2000. Di-upgrade, sekali-sekali sedekah kehormatan, sekali-sekali sedekah perasaan, sekali-sekali sedekah apalah. Mau minum, haus mau minum, tiba-tiba ada orang lewat kehausan. Ya Allah, ya sudah nggak jadi. Hari ini aku haus, yang penting orang lain nggak haus. Nih, minum. Begitu Pak. Kurang lebih begitu. Siap? Kok nggak ikhlas siapnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya asal dari Tangerang. Saya baru kali ini, pertama kali di sini mendengarkan ceramah Gus Nur. Walaupun mungkin sering bolak-balik di istirahat di rest area 57. Terus terang cukup membuat saya menangis ceramah dari Gus Nur hari ini, karena
dari 7 yang tadi telah dikemukakan untuk merubah nasib dalam 13 hari, maksudnya saya merasa bahwa faktor terbesar dari saya sendiri adalah masalah ketidakkonsistenan. Jadi saya menjalankan hampir semua dari yang 7 itu, cuma masalahnya satu, tidak konsisten. Kadang saya sholat tahajud bisa berlama-lama, tapi besoknya saya nggak bisa sholat tahajud. Nah, ini mohon pencerahan dari Gus Nur agar bisa menjalankan apa yang telah dikemukakan tadi oleh Gus Nur secara konsisten dan mungkin bahasanya istiqomah kali ya, seperti itu. Ini triknya atau caranya seperti apa? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mungkin ini apa ya? Mungkin tidak semua ibu-ibu yang merasakan. Sekedar apa berbagi, minta solusi. Apa amalan terbaik buat saya terutama ya? Anak-anak saya ada 4, sudah besar-besar. Pernah suatu ketika, kadang ketika labil, apa ya? Kita emosi meledak-ledak. Terus kadang pelampiasan kita ke anak. Buat menghilangkan apa ya, rasa bersalah. Apa solusinya? Baik Bapak, mudah-mudahan silaturahim ini barokah ya, bermanfaat. Nanti saya kasih nomor HP admin, kita bisa lanjut komunikasi nanti insya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalat, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat, yang seperti itu sulit, tidak gampang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu sebenarnya tinggal diadakan dialog batin aja. Dialog batin, apa ini? Diskusi dengan batin. Itu hanya masalah membangun sistem, belief system. Sistem kalau sudah terbangun, insya Allah nggak ada susahnya. Konsisten itu sistem, gitu ya. Saya siap, ada orang siap mati demi hobinya. Hobi mancing, tiap hari mancing sampai matinya pun pas mancing. Gitu kan? Ada yang seperti itu, ya. Ada orang tuh menjiwai artisnya, nyanyi sampai matinya pun di atas panggung, sampai meninggalkan sholat macam-macam ya. Ada orang siap mati demi maksiat, ada orang siap mati demi selingkuhannya bila perlu. Nah, Bapak sekarang janji, saya siap mati demi sedekah. Saya siap mati demi konsistenku membangun frekuensi yang padat dengan Allah. Aku siap mati demi itu. Berapapun harganya saya bayar. Tapi susah, lebih susah mana dengan hidup banyak utang? Lebih susah mana dengan hidup munafik? Lebih susah mana dengan hidup yang berpura-pura terus seperti itu, ya kan? Nah, bangun habit, bangun kebiasaan, dialog dengan batinnya. Dan itu masalah dialog aja Pak. Tapi kalau kita kembalikan ke standar manusia sebenarnya nggak salah juga. Hari ini tahajud, besok enggak, kan nggak dosa. Itu sunnah. Nggak masalah sebenarnya.
Tetapi kalau mau hidup di atas rata-rata, apa susahnya mulai sekarang bangun konsisten itu. Dan itu di toko nggak ada Pak, di masjid nggak ada, adanya ada di kolbunya Bapak sendiri. Nah pulang dari masjid ini bangun, ya kalau gitu siap. Aku siap mati demi tahajud. Mulai sekarang aku janji. Kalau nggak kuat bangun, aku akan sholat dengan duduk. Kalau nggak kuat duduk, aku sholat dengan baring. Yang penting aku konsisten mulai sekarang. Ada orang konsisten demi apa? Kan sudah saya bahas. Ada orang konsisten pelihara burung perkutut sampai mati. Nah Anda konsisten tahajud gitu. Anda konsisten wajib dan sunnah itu gitu. Orang hidup kan harus punya pegangan. Nah peganganmu apa? Bangun dari sekarang konsisten itu. Belief system. Nah, di sini sudah ada Ustadz, ada 13. Nanti antum ambil ya, nggak apa-apa. Saya kasih tanda tangan. Lengkap ada di sini semua. Ini konsisten, wariskan ke anak cucunya. Nggak ada yang melanggar syariat. Di sini ada the law of attraction, hukum tarik menarik. Konsisten di dalam berpikir positif, ada di sini. Konsisten di dalam berbaik sangka kepada apapun kondisinya orang ini, apapun di depanmu, konsisten berbaik sangka. Ada di sini semua. Kemarin sudah kita bahas ini. Pak, saya pernah nangis. Ini momentumnya saya dapatkan ini. Saya nganter anak sekolah pagi-pagi. Anak saya hafal Quran itu, naik motor. Di Palu, di perempatan, lampu merah, hujan. Jadi anak saya tuh kebasahan bajunya, termasuk saya. Enggak deras tapi gerimis tapi agak cukuplah membuat basah itu. Perhatikan Pak, saya belum dapat momentum, saya anggap biasa. Tiba-tiba saya noleh ke kiri. Seperti disambar petir. Ada mobil, juke itu, warna putih. Ada bapak-bapak nyetir mobil juke itu. Di belakangnya ada 2 anaknya main game, mau sekolah. Sama ngantar sekolah. Saya ngantar sekolah, dia ngantar sekolah. Bedanya saya naik motor kehujanan, dia naik mobil. Bedanya anakku kehujanan, anaknya dia nggak kehujanan, itu bedanya. Dan anaknya dia main game di dalam mobil itu. Pak, langsung saya tutup helm saya. Nangis itu di balik helm itu, ya Allah. Anakku hafal Quran ya Allah. Kena debu matanya, kehujanan ya Allah. Andai kata aku punya mobil, aku antar sekolah naik mobil, murojaah itu anakku di dalam mobil itu ya Allah. Nambah-nambah ayat di dalam mobil ya Allah. Daripada dia main game. Lebih layak aku ya Allah. Bismillah. Sepulang dari ngantar sekolah ini, izinkan aku beli mobil ya Allah. Sepulang dari ngantar sekolah ini. Saya nggak tahu dari mana uangnya. Nak, maafkan ayahmu, maafkan abian ayah, aku janji kamu tidak boleh kehujanan lagi. Saya antar, begitu nyampe di sekolahan, saya cium, dan hati-hati nak, pulang, saya nggak langsung ke rumah. Saya masuki showroom mobil itu, yang ada di Palu itu. Wallahi, saya nggak punya uang. Beli cash itu nggak punya waktu itu. Tapi begitulah, tangan saya taruh belakang, bangun afirmasi, dada tegak, kayak bos jalan. Dan saya cari yang warna putih, karena saya dendam sama warna putih. Mana warna putih itu? Ternyata ketemu. Saya panggil orangnya. Boleh saya masuk ke dalam? Boleh silakan. Test driver namanya. Saya buka, saya tutup pintunya, saya pegang supirnya, saya cium aromanya mobil itu. Bangun afirmasi Pak. Bangun kekuatan pikiran. Saya bayangkan saya lagi ngantar anak sekolah, dan saya bayangkan anakku lagi murojaah sekarang. Ya Allah, baik, mobil, tidak lama kemudian saya jemput, tenang, bismillah. Saya tanya harga, berapa, saya pulang. Malamnya saya bangun Pak. Saya bangun frekuensi dengan Allah. Ya Rob, bukan untuk saya, untuk anakku. Untuk memuliakan anakku. Aku sudah janji sama mobilnya tadi mau tak jemput. Dan aku tidak punya kekuatan, hanya Engkau yang punya kekuatan. Bangun afirmasi, bangun konsisten. Saya jatah 13 hari, ternyata lebih. Tapi kurang dari 1 bulan mobil itu parkir di halaman pesantren saya. Demi Allah mobil itu sekarang jadi milik saya, sampai sekarang.
Itu kekuatan pikiran, kekuatan konsisten. Jangan main-main dengan konsisten. Jadi gampang pertanyaannya Pak. Korbankan semuanya demi konsisten. Toh konsisten di jalan Allah. Ada orang rela konsisten demi membela penguasa yang bohong aja rela kok. Ada penguasa pendusta munafik rela dibela mati-matian. Masa Anda konsisten di jalan Allah? Nggak bisa. Bayar berapapun harganya. Dan ternyata terjadi Pak, terulang, deja vu namanya. Nggak tahu ini skenario Allah Bu, mobil itu kena, saya antar itu anak saya itu. Dan terjadi, ya apa yang terlukis di pikiranku terjadi. Di lampu merah yang sama, jamnya sama, hujan. Anakku murojaah di sebelah saya. Saya noleh ke kanan, kaget saya Pak. Ternyata di sebelah kanan saya ada orang antar sekolah naik motor. Persis dengan kejadian saya waktu itu yang kehujanan itu. Hanya pindah posisi aja. Astagfirullah, kehujanan anaknya. Kehujanan bapaknya. Nak, adik, lihat itu nak. Anak saya noleh. Apa Bi? Itu loh, orang naik ngantar sekolah. Iya kenapa Bi? Ingat adik pernah diantar kehujanan seperti itu. Abi nangis di balik helm itu nak. Abi nggak ikhlas kamu kehujanan nak. Kamu penghafal Quran. Sementara saya lihat ada orang anaknya main game. Lebih mulia mana sekarang kamu bisa murojaah di dalam mobil. Doakan nak mudah-mudahan orang itu segera punya mobil. Biar nggak kehujanan seperti dirimu dulu nak ya. Pak, dalam hidup ini sering-sering berkomunikasi. Batin. Dialog batin gitu loh. Ya dengan anak, ya dengan alam, dengan angin, dengan pikiran. Insya Allah begitu. Oke Pak, saya ringkas. Jadi gimana Gus cara menjaga konsisten? Itu hanya Allah dan Bapak sendiri yang bisa. Bikin perjanjian, bikin bilateral antara Bapak dan Allah. Ya bangun jam terbang, bangun kebiasaan, bikin list-list, bangun sistem, sampai kena makom itu. Sehingga konsisten itu akhirnya menjadi seperti makan pagi, seperti mandi pagi, seperti kebiasaan akhirnya. Sampailah makom itu insya Allah. Dan itu enggak berat Bapak, itu enggak sulit. Kalau hanya meleset 1 hari 2 hari, enggak usah disesali, enggak usah dijadikan beban, ditambah lagi semangatnya. Ya insya Allah seperti itu. Saya doakan mudah-mudahan Bapak konsisten ya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, ya udah sekarang janji sama dirinya ya. Apapun yang terjadi enggak boleh melampiaskan ke anak. Janji mulai sekarang. Kalau memang selama ini selalu ke anak, sekarang kalau lagi marah langsung ke kamar mandi, ambil wudhu, masuk kamar, kunci dari dalam. Udah ngaji. Kalau ternyata belum selesai teriak, wah, keluar tapi di kamar, ya. Atau teriak di kamar mandi itu, lampiaskan. Jangan ke anak. Sekali dibentak anakmu, wah, berapa miliar saraf yang error di dalam otak anakmu itu. Dan itu terprogram. Itu buruk untuk perkembangan anak. Tahan. Betapa luar biasa kalau tahan. Kalau nggak kuat lari ke kamar mandi. Kalau nggak kuat minum air yang banyak. Tapi kalau saya biasanya larinya ke Al-Quran. Ya Ar-Rahman, Al-Waqiah itu. Dalam kondisi tertekan, kalau Anda ngaji baru 5 ayat udah banjir itu air matamu itu. Nah sebanyak air matamu keluar, sebanyak itu bebannya keluar juga. Buktikan. Jadi gimana Gus caranya supaya nggak melampiaskan ke anak? Ya jangan dilampiaskan ke anak mulai sekarang. Lampiaskan ke ngaji, atau teriak di kamar mandi, atau minum air yang banyak, atau ambil wudhu. Itu tergantung setannya. Kalau setannya kuat pakai mandi. Kalau setannya kuat biasanya wudhu kurang, mandi sekalian. Kalau ternyata belum hilang setannya, nyemplung ke kamar mandinya Bu. Wah, udah. Cari solusi lah, yang penting jangan anak jadi sasaran. Takbir. Sudah ya, sampai ketemu di bulan depan.